Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Ayo kita terus semangat belajar. Bagaimana cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam video kali ini saya akan membacakan membacakan persamaan antara salah satu pemimpin yang lagi viral sekarang, yang lagi dielu-elukan oleh masyarakat Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, tokoh politik asal Jawa Barat, mantan Bupati Purwakarta, mantan anggota DPR RI yang kini dikenal luas karena pendekatan humanis dan budaya Sunda dalam memimpin, ya, seringkali dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah, termasuk salah satunya adalah Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, karena gaya kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat. Sehingga saya coba-coba ketik pakai AI, ya, pakai ChatGPT, pakai DeepSeek dan aplikasi AI lainnya, bagaimana persamaan kepemimpinan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan akhirnya ditemukan dari AI, dari ChatGPT itu ditemukan ada 5 poin persamaan antara Kang Deddy Mulyadi, gaya kepemimpinannya, digaris bawahi, bukan kealimannya, bukan ketakwaannya, bukan, tapi gaya kepemimpinannya dengan Umar bin Khattab, ya. Ini versi ChatGPT, ya. Mungkin ada yang setuju, mungkin juga ada yang tidak setuju. Nah, saya ini akan membacakan ada 5 poin persamaannya. Yang pertama itu dekat dengan rakyat, dalam artian kepemimpinan yang partisipatif dan empatik, ya. Dimana dulu Umar bin Khattab sering turun langsung ke masyarakat. Bahkan Umar bin Khattab pun sering menyamar untuk memastikan kondisi rakyatnya, memberikan keputusan yang berpihak pada kaum lemah seperti pembatalan hukuman bagi pencuri yang mencuri karena kelaparan. Nah, Kang Deddy Mulyadi pun sering membuat kunjungan ke desa-desa, ke rumah-rumah, dan mendatangi masyarakat kecil secara langsung, terutama lewat media sosial, ya, karena sekarang zaman medsos. Kang Deddy pun terkenal karena membantu warga kurang mampu tanpa protokoler, baik ketika beliau menjabat sebagai bupati, gubernur, ataupun ketika menjadi masyarakat biasa, ya. Nah, kesamaan keduanya adalah mempraktikkan kepemimpinan langsung di lapangan, tidak hanya dari balik meja, dan menunjukkan empati tinggi pada rakyat kecil. Kemudian poin yang kedua adalah penegakan nilai keadilan sosial, di mana Umar bin Khattab menegakkan hukum secara adil tanpa memandang status sosial. Kemudian mendorong keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata dari Baitul Mal digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Baitul Mal itu kas negara, ya, kalau dulu. Kalau sekarang mungkin APBN, APBD, ya. Adapun Kang Deddy Mulyadi juga kerap mengkritisi ketimpangan sosial dan membela masyarakat adat atau masyarakat yang marginal. Kemudian mengambil langkah konkret seperti pembebasan biaya sekolah dan bantuan langsung untuk warga miskin saat menjabat. Kesamaannya komitmen terhadap keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin atau tertindas. Dan Kang Deddy pun cukup adil, ya, karena tidak pandang bulu, baik itu perusahaan tambang, perusahaan besar, ataupun pedagang kaki lima, sama diperlakukan sama. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga, sederhana dan tidak hedonis dalam gaya hidup, dimana kita sangat mengenal, terutama kaum muslimin, Umar bin Khattab itu hidupnya sangat sederhana, meskipun sebagai Amirul Mukminin, pemimpin besar dunia umat Islam pada waktu itu, serta menolak fasilitas istimewa demi kesetaraan dengan rakyatnya. Bahkan ada satu kisah, ya, baju Umar bin Khattab pun terbatas, ya, gitu. Adapun Kang Deddy Mulyadi sering tampil dengan pakaian tradisional Sunda, menolak simbol kemewahan dalam banyak kegiatan publik, bahkan kantornya pun di lapangan itu Kang Deddy, serta mengutamakan budaya lokal dan hidup bersahaja dalam citra publiknya. Kesamaannya di gaya hidup sederhana yang menjadi simbol keteladanan kepemimpinan. Poin yang keempat yaitu penghormatan terhadap nilai budaya dan etika lokal. Umar bin Khattab menjaga nilai-nilai Islam sekaligus menghormati budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, ya. Adapun Kang Deddy mengangkat budaya Sunda sebagai instrumen pembangunan dan pendidikan karakter, dimana kalau saya lihat dalam penjelasannya pun, ya, budaya-budaya Sunda yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sampai saat ini. Mudah-mudahan
seterusnya ya. Kemudian memperkenalkan kebijakan berbasis budaya lokal seperti pembangunan gapura budaya dan simbol-simbol Sunda dalam infrastruktur. Menurut ChatGPT ya, kesamaannya adalah pemanfaatan nilai lokal budaya sebagai instrumen dalam membentuk masyarakat beretika dan berkarakter. Dan poin yang terakhir adalah reformis dan berani mengambil keputusan yang tidak populis. Umar bin Khattab menerapkan kebijakan progresif di zamannya seperti pencatatan administrasi pemerintahan dan sistem gaji tentara. Itu dimulai kan banyak reformasi birokrasi, ide-ide baru dalam hal birokrasi itu tercipta di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Serta tidak segan menentang kebiasaan lama yang dianggap tidak sesuai. Adapun kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi diantaranya juga menerapkan reformasi birokrasi dan pembangunan yang berbasis budaya dan ramah lingkungan. Meskipun sempat ada pro kontra ya menuai kritik, serta mendorong pelestarian lingkungan dan budaya di tengah arus modernisasi. Kesamaannya itu dari sisi inovatif, tidak takut mengambil keputusan sulit demi kebaikan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, meskipun berbeda dalam konteks sejarah, budaya, dan sistem pemerintahan, Kang Deddy Mulyadi dan Umar bin Khattab menunjukkan beberapa kesamaan dalam gaya kepemimpinan. Empati terhadap rakyat, keadilan sosial, kesederhanaan, penghormatan terhadap nilai budaya, dan keberanian untuk reformasi dalam hal birokrasi itu perlu menjadi catatan penting. Dan perlu dicatat juga bahwa membandingkan pemimpin modern dengan tokoh sejarah Islam harus tetap mempertimbangkan konteks zamannya masing-masing. Jadi tidak sama persis ya, pasti juga banyak perbedaannya. Apalagi Kang Deddy Mulyadi ya memimpinnya baru sebentar, kemudian di tengah arus modernisasi, industrialisasi dan yang lainnya di zaman yang berbeda. Tentu kalau perbedaannya juga pasti mungkin banyak ya. Tapi ini rasa penasaran saya tulis di ChatGPT dan barusan yang muncul itu. Bagaimana menurut sahabat semua? Apakah ada yang salah dari ChatGPT itu atau ada yang benar? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun tulis komen dengan pakai adab ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.